Polri. Yang pertama, saya sekarang memposisikan diri sebagai mitra, namanya komisi itu 3, mitranya 8 institusi, salah satunya Polri. Namanya mitra, pasti saling mengingatkan. Kalau keliru kita ingatkan, kita berteriak kalau keliru, kalau ada pelanggaran dan sebagainya. Tapi kalau ada kerja yang baik, tidak salah juga kita memberi apresiasi. Kita harus fair di situ. Di posisi saya hari ini. Terkait orang Polri, kalau ditanya apakah dominasi TNI dan sebagainya, saya kira publik bisa menilai ya. Revisi undang-undang TNI kemarin memberi ruang untuk itu dan sudah menjadi legal. Oleh karena sudah ada dasar legal sendiri, sudah ada undang-undang TNI yang mengatur itu, dan biar mana saja TNI bisa masuk di lembaga institusi sipil, itu kan sudah ada. Polri sendiri kalau dibilang ini buktinya Sekjen DPD Pak Iqbal, Pak Komjen Iqbal dari Polri. Saya ditanya apakah itu pelanggaran, memang selama ini tidak ada aturan yang memungkinkan kalau institusi tempat dia mau mengabdi, dia yang menerima untuk memanggil untuk menjaga di situ. Itu memungkinkan saya. Sama itu misalkan kejaksaan pun juga begitu. Di beberapa kementerian khususnya pengawasannya itu dijabat oleh kejaksaan. Jadi kalau soal dominasi dan sebagainya, publik lah yang menilai. Yang mana mungkin pos-pos tertentu sudah ditempati oleh TNI misalkan, kan yang itu yang menjadi penilaian. Soal TNI menjaga kantor kejaksaan itu termasuk yang saya termasuk orang yang mengkritisi. Oleh karena bagaimanapun kantor-kantor penegak hukum idealnya yang awasi adalah yang menjaga adalah polisi. Tapi alasan argumentasi kejaksaan itu dijaga oleh karena di sana ada satu jabatan, pos jabatannya yaitu jaksa agung muda bidang militer Jampitnya, sehingga ada semacam sinergi kolaborasi ya antara TNI dengan kejaksaan. Itu yang kemudian ada 1, 2, 3, 4 orang yang bertugas di sana. Jadi tidak seperti misalkan, karena setiap ada demo pasti yang dijaga adalah polisi, pasti yang dijaga Pak. Tetapi juga polisi sebenarnya. Yang kedua soal harun masiku. Kalau tidak selalu masuk ini penanganan kasusnya di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Saya tidak tahu apakah KPK sudah berupaya kerjasama dengan Polri dan sebagainya untuk mencari, tetapi itu jelas memang pertanyaan-pertanyaan kita semua. Saya kira publik Republik Indonesia, seorang masiku tidak bisa ditangkap Pak. Padahal selama ini APH kita paling jago mencari buronan-buronan atau DPO di luar negeri sekalipun. Kan seperti itu, sehingga itu menjadi seakan toko kunci atau saksi mahkota saksi pelaku misalkan tidak ditemukan sampai hari ini. Ini menjadi catatan kritis kita kira-kira kepada institusi kita, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang memproses kasus tersebut. Kemudian di Samsat, sidang di Samsat, saya kira ini masukan, terima kasih Pak. Di era digital sekarang Pak, kalau bermain mudah sekali. Ada banyak polisi yang dinonaktifkan, didemosi atau beberapa hormat karena perilaku-perilakunya. Apakah itu polisi lalu lintas, polisi serse, termasuk di Samsat ini, kalau ada pelanggaran lalu kemudian ditemukan bukti-bukti, kita adukan, laporkan supaya itu menjadi ada kontroling kepada kita. Dan setiap kita hari ini sudah menjadi jurnalis sebenarnya. Ada juga penyebaran tidak bisa foto, kita bikin narasi sepanjang narasi yang kita lempar di sosmed itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu tidak ada masalah Pak. Nah itu saya kira ada undang-undang LPSK, perlindungan saksi yang mengatur itu, ya kan. Apalagi Presiden sudah yang terbaru sudah menaikkan peraturan baru tentang justice collaborator, ya, saksi pelaku. Kalau dia bisa membongkar kejahatan di lingkungan dan sebagainya. Terkait apakah DPR siap, terima kasih masukannya Pak. Ini kalau nanti rapat dengan Kakor Lantas, saya bilangnya Pak, di Kakor Lantas, saya pasti tanyakan ini Pak. Kalau ada informasi seperti ini, bahwa ternyata kalau mengurus itu ada 2 jalan, jalan kanan, jalan kiri.
Kalau jalan kirinya ikut tes dulu, tes drive atau apa namanya. Kalau kanan tidak perlu tes, langsung keluar. Dan itu soal nominal. Nah, ini menarik ini informasi dari Bapak. Kalau dari DPR sendiri masuk tim yang mana? Bikin SIM. Oh, ekspres ya. Ya belum, kalau saya belum masih SIM masih berlaku SIM-nya. Karena belum satu tahun di DPR. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.